Publik dihebohkan dengan kejadian Ustaz Abdul Somad atau UAS yang ditolak masuk Singapura bersama rekan dan keluarganya 16 Mei lalu. Padahal imigrasi Batam telah memastikan dokumen Ustaz Abdul Somad lengkap saat melakukan perjalanan ke Singapura. Menurut Kemenkumham, alasan ditolaknya Ustaz Abdul Somad merupakan kewenangan penuh dari otoritas Singapura. Sudah memiliki dokumen keimigrasian yang lengkap. Namun demikian, otoritas Singapura menolak mereka masuk ke Singapura itu menjadi otoritas dan kewenangan sepenuhnya oleh negara Singapura. Demikian. Namun akhirnya terjawab sudah alasan pemerintah Singapura yang menolak masuknya UAS di wilayahnya. Dikutip dari sebagian pernyataan Kementerian Dalam Negeri Singapura, Somad dikenal sebagai penceramah ekstremis dan mengajarkan segregasi yang tidak dapat diterima dalam masyarakat multiras dan multiagama Singapura. Misalnya, Somad telah mengkhotbahkan bahwa bom bunuh diri adalah sah dalam konteks Israel-Palestina dan dianggap sebagai operasi syahid. UAS pun mengklarifikasi pernyataan pemerintah Singapura. Menurutnya, ceramahnya disampaikan dalam menjawab pertanyaan jemaah di masjid. Martir bunuh diri, saya jelaskan itu konteks di Palestina. Ketika tentara Palestina tidak punya alat apapun untuk membalas serangan Israel. Dan itu bukan pendapat saya menjelaskan pendapat ulama. Dan konteksnya saya menyampaikan itu di dalam masjid. Menjawab pertanyaan jamaah. Masa jamaah nanya, Ustadz, masalah di Palestina gimana? Jangan dijawab. Nanti kalau dijawab saya nggak bisa masuk ke Singapura. Saya kan intelektual, saya ini profesor, doktor, dosen. Atau saya mau jawab, tapi jangan direkam ya. Loh, jamaah saya kan di mana-mana. Masa saya mesti datang live terus semuanya? Anggota Komisi 1 DPR TB Hasanuddin menyebut alasan Singapura merupakan bentuk kedaulatan sebuah negara, sehingga tidak bisa diintervensi oleh negara lain. Nah, ini tidak bisa diintervensi oleh negara lainnya. Ya, murni itu adalah kewenangan dari negara Singapura. Di sisi lain, anggota DPR RI fraksi Gerindra Fadlizon dikutip dari Twitternya mengkritik sikap Singapura. Ia menyatakan UAS dikenal sebagai seorang ulama terkemuka, intelek, dan berwawasan kebangsaan yang luas. Tidak ada kasus hukum di Indonesia. Hak apa negara-negara itu menghakimi UAS? Ini pelecehan terhadap WNI khususnya ulama Indonesia. Selain tidak demokratis, sikap Singapura jauh dari spirit ASEAN. Ini juga berarti Indonesia semakin dipandang sebelah mata dan semakin tidak berwibawa di ASEAN. Ustadz Abdul Somad pun diketahui juga sempat ditolak beberapa negara sebelumnya, diantaranya di Hong Kong, Timor Leste, Eropa, dan terakhir Singapura. Tim Liputan, Kompas TV. Kebijakan Singapura menolak kedatangan Ustadz Abdul Somad menimbulkan polemik di tengah air. Ada sebagian yang menyayangkan sikap Singapura, namun sebagian lainnya menyatakan hal ini merupakan kewenangan dan kedaulatan Singapura yang tidak bisa diintervensi. Bagaimana sebetulnya norma yang berlaku dalam hubungan internasional dan bagaimana sebaiknya publik tanah air menyikapi kasus ini? Kita akan membahasnya dengan narasumber yang sudah tersambung melalui daring. Di antaranya ada Guru Besar Hukum Internasional UI, Profesor Hikmahanto Juwana, dan juga ada anggota Komisi 1 DPR RI, Muhammad Farhan. Selamat pagi, Mas Farhan, Prof. Selamat pagi. Assalamualaikum, maaf lahir batin. Maaf lahir batin juga, semoga dalam sehat-sehat semua nih, Prof. dan juga Mas Farhan. Saya ke DPR RI terlebih dahulu menyikapi hal ini. Saya bukan menyikapi penolakannya saja ya, gitu ya, Mas Farhan, tapi menyikapi bagaimana kondisinya saat ini setelah ini juga akhirnya ada reaksi dari masyarakat dan bercampur juga sebenarnya. Tidak semuanya juga lantas mengatakan bahwa Singapura salah. Ada juga yang mengatakan bahwa ya kita harus memahami sebuah negara itu berdaulat termasuk juga untuk menentukan siapa yang boleh dan tidak boleh masuk ke dalam negaranya begitu. Sikap dari komisi ini atau paling tidak dari negara ini seharusnya bagaimana, Mas Farhan? Secara kronologis kita lihat bahwa kejadiannya adalah waktu Pak Abdul Somad ini ditolak masuk ke Singapura, maka pada saat itu semua memaklumi itu adalah kewenangan dari Singapura. Bahwa ada rasa kesal, sakit hati, marah, ya pastilah
siapa sih yang nggak kesal marah udah datang jauh-jauh ke Singapura. Kita pun kalau datang ditolak pasti kesal juga kan, pasti sudah ada ongkosnya dan lain-lain gitu ya. Amerika atau Filipina ke Singapura, 3 negara yang membuat saya harus menunggu lebih dari 3 jam untuk clearance di imigrasi gitu ya. Belum lagi penolakan visa pada saat mengurus di Indonesia. Dan wajar, itu tidak bisa kita apa-apakan kalau dalam konteks itu, titik. Tetapi kemudian menjadi sangat berbeda ketika kemudian Kementerian Keamanan Dalam Negeri atau Kementerian Dalam Negeri Singapura menjelaskan kenapa. Menjadi sangat berbeda, nuansanya menjadi sangat politis. Ada tantangan diplomatik hubungan Indonesia-Singapura ketika Singapura mengatakan bahwa Pak Abdul Somad ini adalah seorang penceramah yang melakukan segregasi dan juga melakukan hate speech keagamaan gitu, kurang lebih begitu. Nah, ini harus kita sikapi sebagai sebuah tuduhan serius. Ya, kita tentu tidak bisa menggugat hak Singapura untuk menolak siapapun warga negara asing yang masuk ke negaranya tanpa perlu menjelaskan alasan. Tetapi ketika Singapura memberikan penjelasan alasannya tersebut, ini menjadi masalah untuk kita. Tapi tuduhan tersebut kan kepada subjek begitu, kepada individu. Haruskah menanggapinya secara meluas bahkan sampai oleh negara begitu, diwakili oleh negara? Karena dengan demikian, kalau ini dibiarkan artinya Singapura menilai Indonesia melakukan pembiaran terhadap segregasi, terhadap hate speech, masalah keagamaan, atau blasphemy. Gitu. Nah, hal ini mesti kita sikapi. Seandainya saja pemerintah pemerintah Singapura tidak memberikan penjelasannya, maka kasus ini selesai. Menyikapinya dengan memprotes pernyataankah atau dengan menindak blasfemi itu sendiri begitu maksudnya, Mas Farhan? Protes penjelasannya dulu. Kita protes penjelasannya, kita nggak terima begitu. Kita tidak protes penolakannya, kita tidak terima penjelasan. Karena dengan demikian, kita pun harus menghadapi ini sebagai salah satu antisipasi dampak di politik dalam negerinya. Karena dengan demikian malah memicu polarisasi yang makin lama makin tajam di bangsa antara mereka yang anti terhadap sesuatu yang sifatnya Islami gitu ya, sampai keluar istilah bahwa bangsa ini sedang mengalami Islamofobia. Ini kelompok narasi seperti itu versus kelompok yang mendukung narasi NKRI harga mati gitu. Oke. Saya ke itu sekali itu yang mesti kita sikapi sebetulnya gitu. Oke, nanti bagaimana mungkin yang memadai pernyataan sikap kita. Saya ke Prof. Hik dulu. Adakah yang salah yang dilakukan oleh Singapura mengingat ini adalah kedaulatan mereka, siapapun sebenarnya, dan saya yakin hari itu bukan hanya Abdul Somad saja yang ditolak begitu. Sangat besar kemungkinan ada orang lain juga yang ditolak, tapi ya tentu mungkin karena bukan seorang tokoh yang memiliki banyak pengikut, tidak menjadi sebuah masalah besar. Tapi haruskah ini dipermasalahkan gitu, Prof. Ya, pertama adalah betul tadi yang Pak Farhan sampaikan bahwa ini kedaulatan suatu negara. Di Indonesia pun kita juga punya undang-undang keimigrasian yang mengatur tentang warga negara asing yang bisa ditolak masuk ke Indonesia. Kedua, kita harus juga paham bahwa tentunya ini juga berkaitan dengan subjektivitas dari petugas imigrasi yang ketika itu berhadapan dengan Ustadz Abdul Somad. Karena interpretasi subjektif dari petugas imigrasi ini yang kemudian bisa menentukan bisa masuk atau tidak masuk. Saya lihat di dokumenter ya, film-film berkaitan dengan security border. Itu biasanya petugas imigrasi kalau dia kenal orangnya, dia akan lihat di sosial media dari orang tersebut, dari media dan lain sebagainya. Dan atas dasar itu dia punya diskresi, kewenangan untuk menolak yang bersangkutan, misalnya untuk masuk ke negaranya. Nah, yang merupakan anomali adalah tadi Saudara Farhan sudah sampaikan, beberapa saat setelah itu, bahkan dalam hitungan hari, Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan alasan. Dan alasan itu kalau saya baca sangat cermat karena menunjukkan apa-apa saja yang dilakukan oleh
Ustadz Abdul Somad, misalnya soal segregasi, dakwahnya, dan lain sebagainya. Nah, memang itu hak dari Singapura juga menyampaikan itu. Itu masalah kedaulatan Singapura. Tetapi menurut saya, apa yang disampaikan itu sungguh sangat tidak bijak dalam konteks Indonesia. Nah, pertanyaan yang timbul dari saya adalah, apakah ini bentuk dari kemarahan dari Singapura terhadap pemerintah Indonesia, SEQ, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura, yang terus menekan pihak Kementerian Luar Negeri untuk Kementerian Luar Negeri Singapura ya, untuk menyampaikan alasan itu, sehingga akhirnya dibuatlah alasan itu. Karena kalau misalnya subjektivitas dari petugas imigrasi, saya rasa tidak mungkin alasannya itu dibuka sedetail seperti itu. Nah, ini yang jadi permasalahan, mengapa tadi Saudara Farhan sudah sampaikan dengan tepat bahwa konteksnya, substansinya, ini yang kemudian menjadi kegaduhan di Indonesia. Begitu. Sebenarnya kalau ditolak, itu tadi Anda menyebutkan bahwa ada subjektivitas dari petugas imigrasi pada saat akan melalui pintu imigrasi. Apakah memang harus diungkapkan alasannya kah, atau memang benar-benar diberi kewenangan untuk menolak untuk alasan terkecil apapun, atau sebenarnya bagaimana, Prof. Haruskah dijelaskan sebenarnya, karena saya yakin tidak semua orang yang ditolak, dan tidak hanya di Singapura, di banyak negara juga, itu sebenarnya mendapatkan jawaban atas kenapa mereka ditolak. Tidak perlu memberikan penjelasan. Petugas imigrasi tidak perlu memberikan penjelasan. Bahkan kalau memberikan penjelasan, seolah-olah nanti kan bisa dibanding. Nah, diskresi dari petugas imigrasi ini sangat-sangat mutlak. Itu yang selalu diberikan pendidikan kepada petugas imigrasi, bahwa judgement Anda ini sangat penting untuk kepentingan negara. Karena mereka ini ada di dalam garda terdepan untuk menentukan apakah tanda kutip warga negara asing yang akan masuk, apakah punya intensi jelek dan lain sebagainya atau tidak, untuk bisa masuk ke negaranya. Seperti itu. Nah, dan ini nggak boleh juga dibanding oleh siapapun, diajukan keberatan dan sebagainya. Itu sudah keputusan yang sifatnya mutlak. Ya, karena kita tahu seperti negara-negara yang membutuhkan pengajuan visa, sering sekali itu visa ditolak tanpa penjelasan apapun gitu. Sementara kalau kita masuk tahun depan, tiba-tiba diterima. Kita nggak tahu juga alasannya kenapa ditolak dan kenapa sekarang saya diterima. Nah, Pak Gatot Nurmantio waktu ke Amerika Serikat kan ditolak waktu jadi Panglima TNI. Apakah ada alasan? Tidak ada alasan. Ya. Lalu yang berikutnya Pak Gatot Nurmantio masuk juga ke Amerika Serikat, tapi bukan dalam kapasitas sebagai Panglima TNI. Jadi itu subjektivitas petugas imigrasi. Itu seharusnya menimbulkan permasalahan lebih besar gitu ya, Mas Farhan ya, seorang panglima ditolak dibandingkan ya kalau ini kan kita catatannya warga sipil sebenarnya. Nah, kalau saja Amerika waktu itu memberikan penjelasan kenapa menolak Panglima Jenderal TNI Gatot Nurmantio, wah bisa jadi insiden diplomatik itu. Karena ada tuduhan macam-macam mungkin gitu ya, Mas Farhan ya. Tapi untungnya tidak gitu ya. Nah, inilah yang sebetulnya menimbulkan tanda tanya besar. Analisis dari Prof. Hik tadi memang perlu ditelisik apakah memang desakan dari Pak Dubes kita yang mengatakan itu penjelasan ada di Kementerian Dalam Negerinya Singapura, jangan ke kita dong. Untuk komunikasi publik yang memang harus kita coba telisik apakah memang ke arah sana. Namun bagaimanapun juga yang sekarang nasi sudah jadi bumbu. Tuduhan yang disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri Singapura ini harus disikapi dengan sangat tegas oleh Indonesia. Karena apa? Karena ini artinya ada sebuah penghakiman yang sedemikian rupa terhadap warga negara Indonesia. Saya nggak akan lihat siapa warga negara Indonesianya. Sebagai negara, ya kita harus melindungi warga negara Indonesia. Jadi tahapan-tahapan yang ya setelah ada penolakan masuk itu, tadi kita bicara soal diskresi dari petugas imigrasi, tapi tahapan selanjutnya seakan-akan membuatnya semakin keruh gitu. Ditolak, ya ada yang marah, dijelaskan alasannya lebih bikin marah lagi gitu istilahnya. Tapi tampaknya tidak terhindarkan karena pada saat ada penolakan tersebut, khususnya pendukung UAS ini kan meminta alasan begitu. Dan akhirnya Indonesia juga memutuskan melalui Kedutaan Besar untuk meminta alasan tersebut, dan ternyata alasan ini justru seperti yang Anda katakan tadi, Mas Farhan. Jadi seperti ini
tidak terhindarkan sebenarnya kondisi saat ini bisa dibilang, atau sebenarnya seharusnya berhenti di mana gitu? Gini loh, kalau pakai istilah anak zaman sekarang, yang namanya government officials itu jangan baperan, jangan mau diojok-ojok gitu, disudutkan lewat berbagai pernyataan politis. Udah, kita bekerja di koridor hukum saja. Bayangkan kalau misalkan ya, dan ini hak dari setiap petugas imigrasi seperti yang disampaikan oleh Pak Prof. tadi. Bayangkan kalau ternyata alasan yang diberikan oleh pemerintah Singapura adalah karena yang bersangkutan memiliki bau badan menusuk yang mungkin membawa penyakit tertentu. Sama juga, pasti membuat kesal juga, membuat tersinggung juga pasti. Iya. Itu kesannya Indonesia negara jorok, negara nggak higienis, itu kan gitu. Jadi saya tuh keselnya sekarang nih ya, bukan Abdul Somad yang ditolak. Abdul Somad ditolak mah biasa, saya juga pernah ditolak. Tapi yang bikin saya kesel tuh, kenapa sih mesti ngomong? Gak usah ngomong di Singapura gitu. Karena akhirnya kita lebih repot. Sekarang orang-orang yang seneng berantem di media online itu jadi punya bahan untuk berantem. Dan berantemnya mereka ini tidak membuat bangsa ini menjadi lebih baik. Oke. Itu yang sangat maaf. Apakah Profik, apakah memang itu alasannya kenapa penolakan tidak harus dijelaskan? Karena memang mungkin dalam merumuskan peraturan tersebut tidak akan pernah ada penjelasan yang bisa diterima sebenarnya, Profik. Ya, betul sekali. Ya, satu, tidak ada penjelasan apapun yang bisa dapat diterima, dan kedua, memang tidak mungkin juga dibanding, karena kalau misalnya seperti sekarang ada penjelasan dari Kementerian Dalam Negeri Singapura, kan dari publik Indonesia sebagian akan mempertanyakan, seperti Pak Fadlizon sampaikan, apakah ada putusan pengadilan yang mengatakan seperti itu, sejak kapan bisa secara sepihak seperti itu. Nah, ini makanya tidak perlu sebenarnya dijelaskan, tapi ya mungkin Singapura yang saya katakan tadi, dia marah juga sama pemerintah Indonesia. Kenapa saya harus ditekan-tekan? Sekalian aja saya habisin, gitu ya, kira-kira seperti itu. Nah, tapi kan Singapura juga nggak berpikir bahwa kalau misalnya Indonesia seperti dibeginikan dan bereaksi publik kita, itu kan akan menekan pemerintah kita, sehingga pemerintah harus mengambil suatu tindakan kepada pemerintah Singapura. Ini yang kemudian jadi panjang. Nah, kalau sudah nasi menjadi bubur ini, sekarang harus ada komunikasi antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Singapura. Sampaikan kepada publik di Indonesia, klarifikasi apa yang terjadi. Jangan kemudian dibiarkan seperti ini, ya. Kemudian nanti liar di publik, lalu kemudian pemerintah diminta untuk memboikot ini, memboikot itu, putus kerjasama dan lain sebagainya, yang tidak akan produktif. Betul. Oke, jadi dan kita tahu lah ada beberapa permasalahan antar negara yang hanya karena kasus yang melibatkan sipil juga akhirnya cukup bisa merusak hubungan antara negara. Kita tahu antara Arab Saudi dengan Thailand dan beberapa negara lainnya yang sebenarnya kasusnya tidak terlalu besar, tapi akhirnya cukup melukai begitu hubungan kedua negara. Nah, Mas Farhan, kalau kita lihat hari ini sudah ada suara-suara untuk membawa protes ini ke Kedutaan Besar Singapura dan mungkin melayangkan protes dalam bentuk-bentuk lainnya juga, dan kita nggak tahu akan berapa lama ini. Kalau kita lihat sebenarnya permasalahannya kan ada warga Indonesia yang ditolak, dan saya yakin nggak tahu ini sudah warga kesekian ribu atau mungkin juta yang pernah ditolak masuk negara lain di luar negeri gitu. Bagaimana agar ini bisa diredam benar-benar ditangani secara proporsional, tidak sampai mengekskalasi atau meluas lagi gitu, Mas Farhan? Ya, apa boleh buat. Apapun pendapat yang kita miliki, tokoh-tokoh besar seperti Bang Fadlizon, itu saya harapkan sebetulnya sekarang mau memberikan pernyataan yang akan menenangkan suasana. Karena bagaimanapun juga kita butuh ketenangan suasana itu. Boleh kita sakit hati, boleh kita marah, tapi mari kita salurkan kemarahan dan sakit hati kita ini melalui politik luar negeri yang pada tempatnya. Saya yakin tokoh-tokoh yang hebat seperti Bang Fadlizon ini adalah seorang politisi, anggota parlemen, dan juga memiliki kemampuan diplomatik yang luar biasa. Mari kita pikirkan bersama, duduk bersama.
walaupun katakanlah kita greget banget gitu ya, pengennya kita usir semua orang Singapura dari Indonesia gitu, tapi itu juga bukan tindakan yang cerdas tentunya. Nah, jadi artinya kita sekarang lebih baik melakukan mitigasi dulu ke risiko gejolak di dalam negeri. Maka tokoh-tokoh semuanya, tokoh antar umat beragama, tokoh politik itu, dan tokoh-tokoh hukum, ahli hukum seperti Prof. Hik ini bisa mengatakan bahwa, hey, mari kita berhenti berwacana, karena sebetulnya kalau dalam tanda kutip nih, musuh kita itu Singapura, bukan sesama saudara kita, karena ini bukan konflik antar umat beragama di Indonesia. Jangan dieskalasi ke arah sana, itu salah besar. Saya akan sangat marah kepada pihak-pihak di Indonesia yang kemudian menjadikan ini sebagai sebuah isu bahwa inilah bukti adanya Islamofobia di Indonesia. Di Indonesia tidak ada Islamofobia. Apakah memang harus ada pertemuan langsung dengan pemerintah atau perwakilan pemerintah Singapura sampai tahap inilah, atau seperti Anda bilang tadi memang ini masih internal, masih bisa diredam khususnya oleh tokoh-tokoh yang bisa memberikan pengaruh yang luas? Apa boleh buat, duta besar kita di Singapura, Mas Tommy, harus langsung berkomunikasi dengan pemerintah di Singapura, dan pemerintah di Indonesia juga berkomunikasi dengan duta besar di Singapura untuk memitigasi jangan sampai ada diplomatic damage di antara dua negara. Sementara itu, ya pekerjaan rumah kita bersama agar isu ini jangan sampai justru memecah belah persatuan. Kebinekaan Tunggal Ikaan bangsa kita, persatuan Indonesia harus kita jaga. Kalau dari Prof. Hik, apa yang harus dilakukan sampai tahap ini, Prof. Hik? Oke, pertama ya, saya setuju sekali dengan apa yang disampaikan Pak Farhan ya, bahwa sebenarnya kan isu ini tidak perlu harus besar karena memang kedaulatan dari Singapura. Kita juga harus memahami dan tidak perlu diperpanjang. Tetapi sekarang saya khawatir isunya itu tidak hanya untuk menyerang pemerintah Singapura, tidak, tetapi bahan untuk menyerang pemerintah, termasuk tadi tuduhan Islamofobia. Sebenarnya menurut saya tidak tepat kalau misalnya seperti itu, ya, karena memperluas permasalahan. Nah, tapi di sisi lain pemerintah harus mitigasi, harus segera mempunyai soft landing. Bagaimana menyelesaikan permasalahan ini? Jangan membiarkan, kalau sudah membiarkan, kalau sudah besar, nanti memadamkannya sulit. Ya. Jadi yang saya usulkan itu adalah memang harus ada komunikasi antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Singapura. Lalu buat pernyataan bersama ya terkait dengan permasalahan ini. Sehingga kita menenangkan publik di Indonesia, dan ada himbauan dari Pak Farhan sebagai anggota Dewan, untuk para tokoh juga tidak memperbesar atau memperluas permasalahan yang kita hadapi. Memang kadang-kadang Singapura ini dari perspektif Indonesia ya sungguh sangat sombong mungkin ini dan lain sebagainya. Itu yang bisa menjadi api dalam sekam, bisa menjadi letupan besar begitu. Oleh karena itu sekarang ini harus segera diambil langkah antar kedua pemerintahan ini untuk sama-sama meredam. Seperti itu. Oke, dan seperti apa bentuk yang akan bisa diterima? Apakah dengan Singapura akhirnya mengizinkan Abdul Somad lalu selesaikah, atau sebenarnya tidak perlu sampai ke sana? Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi, tetap sama kami di Sapa Indonesia Pagi. Kembali lagi di Sapa Indonesia Pagi, saya masih bersama Prof. Hik dan juga Mas Farhan di sini membahas mengenai apa yang menjadi kelanjutan dari penolakan Ustadz Abdul Somad untuk masuki Singapura. Tadi kita sudah membicarakan bahwa tampaknya dengan diungkapkannya alasan seperti menjadi terbuka nih perdebatan antara apa yang benar dan apa yang salah gitu. Padahal sebenarnya harusnya berhenti di penolakan, itu kedaulatan sebuah negara, maka kita juga harus menghormati hal tersebut. Tapi kan ada pendukung-pendukung yang mungkin emosi juga dan tidak menerima kondisi ini. Nah, kedepannya ini akan seperti apa? Saya ke Mas Farhan. Apakah akan nanti terjadi seperti saling menuntut
mungkin dari pihak Indonesia ataupun bukan dari mewakili negara, tapi ada pihak-pihak tertentu yang akan meminta atau meminta permintaan maaf dari Singapura. Menurut Anda apakah hal seperti ini akan mungkin terjadikah? Apakah akan ada pihak yang dimintai permintaan maaf dan lain-lain? Karena tampaknya kalau itu yang akan diminta, ya nggak ada ujungnya gitu. Apa hasil akhir yang masih realistis yang bisa kita lihat dari hal ini? Tidak akan pernah mungkin terjadi sebuah negara meminta maaf kepada negara lain karena menolak masuknya warga negara tersebut ke negaranya sendiri. Gitu. Maksudnya ya nggak akan mungkin lah Singapura minta maaf sama Indonesia karena menolak warga negara Indonesia masuk ke Singapura. Gitu. Jadi jangan menuntut itu yang pasti tidak mungkin gitu Mas Farhan ya. Atau sekarang kita menuntut putusnya hubungan diplomatik Indonesia Singapura gitu gara-gara kasus ini, ya nggak juga gitu ya. Kita realistis saja bahwa ini akan menjadi catatan buruk hubungan diplomatik Indonesia Singapura yang akan menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah Republik Indonesia dalam menata hubungan diplomatiknya dengan negara Singapura. Jadi catatan-catatan tersebut akan menjadi bahan pada saat nanti pembicaraan-pembicaraan bilateral. Nah, toh pernah juga kita alami sekitar 15 tahun yang lalu kasus dari TKI pembantu rumah tangga di Singapura yang kemudian mengalami penyiksaan bahkan sampai dibunuh. Tetapi kita juga pernah mengalami kasus di mana justru orang Indonesia melakukan kejahatan. Ya, beberapa oknum dari kalau nggak salah Pulau Sumatera kalau nggak salah sih pernah tertangkap di Singapura di tahun 90-an karena terlibat dalam perampokan bank. Kalau kita tarik lagi ke belakang, 2 orang pahlawan nasional kita bahkan dihukum mati di Singapura karena dianggap sebagai teroris dalam kerangka konfrontasi Indonesia-Malaysia. Nah, hal-hal seperti itu menjadi catatan sejarah dan catatan sejarah ini memang tidak pernah boleh dilupakan dalam menjaga dan menjalani hubungan diplomatik yang sifatnya bilateral antara 2 negara. Jadi artinya buat Kementerian Luar Negeri dan para diplomat Indonesia termasuk Dubes Indonesia di Singapura ini menjadi catatan bahwa terjadi sesuatu nih antara Indonesia dengan Singapura. Perbaikannya apa? Ya perbaikannya dengan istilahnya gini nih, mending a broken heart. Memperbaiki broken heart itu bukan dengan hati yang terluka gitu ya. People's heart gitu. Bukan dengan balas dendam saya bikin patah hati juga enggak. Tapi justru berbaikannya seperti apa gitu. Nah, tentu sebelum kita berbaikan betul dengan Singapura, kita perbaiki dulu yang di dalamnya. Apakah akan ada tahapan penjelasan lagi? Mungkin saya ke Prof. Karena tadi justru penjelasan dari Singapura justru memperkeruh lagi nih kondisinya. Apakah harus ada penjelasan dari siapapun lagi, entah itu Singapura, entah itu pemerintah Indonesia, entah itu kedutaan besar, atau apa yang akan menyelesaikannya gitu. Apalagi kalau nanti muncul tuntutan-tuntutan seperti saya bilang tadi, jangan-jangan ada yang menuntut meminta maaf, Singapura meminta maaf, padahal Mas Farhan sudah menjelaskan itu tidak mungkin lah, itu berlebihan juga kalau sampai ada sebuah negara meminta maaf atas hal seperti ini. Ya, sebenarnya kalau misalnya penjelasan dari masing-masing negara, saya rasa sudah tidak perlu lagi. Ya, karena Singapura sudah menyampaikan dan Indonesia kan yang mendesak supaya pemerintah Singapura itu menyampaikan alasannya seperti apa. Nah, tetapi dengan situasi yang seperti sekarang, di mana mungkin isu ini sudah mulai berkembang, seperti tadi dikatakan sudah ada sebagian masyarakat mungkin Pilpres kemarin masih terasa begitu ya, terus kemudian menyerang pemerintah sekarang, lalu kemudian mungkin ada pihak-pihak yang tidak suka dengan gayanya Singapura dan lain sebagainya, itu juga menambah lagi, dan ini yang akan memperburuk situasi di dalam negeri dan bagaimana nanti pemerintah harus merespon dalam negeri ini untuk berhadapan dengan Singapura. Yang saya harapkan sebenarnya bukan penjelasan, tetapi semacam joint statement lah antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Singapura. Itu apa, menunjukkan keakuran kah atau apa itu, Prof? Sebenarnya untuk menunjukkan bahwa mereka sama-sama memahami apa yang menjadi permasalahan, dan kedua
intensi dari masing-masing pihak itu apa. Misalnya saja dari sisi pemerintah Indonesia, intensinya ketika dia mendesak Singapura itu kan sebenarnya dalam rangka untuk merespon apa yang diinginkan oleh masyarakat di dalam negeri. Ya, yang kedua sebenarnya juga Singapura harus menyampaikan sebenarnya kami tidak perlu menyampaikan alasan, ya, tetapi karena memang ada permintaan dari pemerintah Indonesia, mungkin karena ada desakan, kami berdasarkan penilaian subjektif kami memberikan penjelasan seperti ini. Dan tidak ada forum di mana ada keberatan terhadap apa yang kami lakukan. Dan Indonesia juga bisa melakukan hal yang sama terhadap misalnya warga negara Singapura sekalipun ya. Ketika kita menolak gitu ya, silahkan saja, tidak ada masalah. Nah, kira-kira seperti itu. Dan yang saya juga himbau adalah peran dari media. Karena media juga seringkali membesarkan masalah ini seolah-olah tidak akan ada ujungnya. Memang kalau misalnya dari media seperti yang sekarang kita lakukan untuk menyampaikan informasi kepada publik dan mencoba untuk meredakan permasalahan, itu yang saya apresiasi. Tetapi kalau misalnya ini kemudian dibuat mereka yang pro dan kontra hadapan, itu juga tidak baik menurut saya. Ya, jangan hanya menjadi perdebatan. Ya. Silakan. Prof, kita harus mengapresiasi Kompas TV karena Kompas TV ini tidak berubah menjadi Kompor TV gitu loh. Enggak dong, Mas Farhan, enggak dong. Justru kita ingin menjelaskan sebenarnya aturan hukumnya seperti apa dan ya kita memahami realistisnya sekarang sudah sampai di tahapan mana dan apa yang harus bisa dilakukan. Makanya kita juga menghadirkan narasumbernya juga yang kompeten yang bisa menjawab begitu, Mas Farhan dan juga Prof. Nah, agar ini tidak menjadi polemik dalam negeri. Ini sebuah isu yang terjadi di Singapura, tapi seperti tadi sudah dibahas juga oleh Prof. Dan juga Mas Farhan, bahwa kok semakin ke sini ini bergulir menjadi sebuah isu politik dan tampaknya sudah mulai menjadi salah satu isu yang dipergunakan untuk ya tanda kutip menyerang pemerintah, menuntut dari pemerintah dan kemungkinan akan terus dipakai dalam setidaknya menuju pemilu lah gitu, bahwa ada ketidaktegasankah atau apapun alasannya begitu, Mas Farhan. Apakah ini juga bisa diredam? Bisa, saya pikir. Dan mungkin kalau memang ternyata karena ini adalah isu politik, maka pendekatannya pun harus sangat politis dalam negeri. Saya kira, saya sangat berharap bahwa para pimpinan MPR, DPR, dan DPD itu bisa bergerak. Saya ingat betul bagaimana beberapa bulan yang lalu waktu terjadi polemik yang begitu panas antara dua kelompok pendukung pemilu zaman 2019 gitu. Akhirnya yang dilakukan adalah, ya saya ngomongin soal Abu Janda. Abu Janda kan waktu itu disudut-sudutkan dan dianggap sebagai musuhnya kelompok Islam gitu. Apa yang dilakukan kemudian? Pak Sufmi Dasko sebagai wakil ketua DPR kemudian mengajak Abu Janda untuk bertemu. Dan itu merupakan sebuah simbol bagaimana sebetulnya perseteruan itu harus sudah selesai. Gitu. Karena Pak Sufmi Dasko kan mewakili kelompok Pak Prabowo, sedangkan Pak Abu Janda mewakili kelompok pendukung Pak Jokowi. Itu sudah selesai itu. Nah, hal ini makanya nggak perlu sebetulnya presiden, kantor staf presiden, menteri itu. Eksekutif nggak usah turun tangan, nggak apa-apa. Selesaikan di level politisi dan juga rakyat. Maka wakil rakyatlah yang bisa bergerak. Pimpinan DPR, pimpinan MPR, pimpinan DPD bisa melakukan semacam mitigasi dulu, ketemu sama Pak Abdul Somadnya. Kalau perlu misalnya ada semacam upaya komunikasi people to people diplomasi gitu antara Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen yaitu Bapak Fadlizon dengan counterpartnya di Parlemen Singapura gitu. Itu akan memudahkan kita untuk menghadapi masalah ini untuk tidak menjadi sebuah letupan-letupan yang tidak perlu. Oke, mending broken heart tadi ya, mending broken relationship lah ya, agar tidak berkepanjangan tadi. Oke, kalau dari Prof. Siapa yang akan menjadi terdepan di sini? Kalau tadi Mas Farhan sudah menjelaskan bahwa tampaknya pendekatannya antara wakil rakyat gitu, antar parlemen dan parlemen Singapura gitu. Kalau dari Prof. menurut Anda siapa? Apakah Kementerian Luar Negeri kah? Mungkin melalui kedutaan besar atau memang ada pihak-pihak lain yang bisa dilibatkan seperti itu tadi, seperti DPR kah atau bagaimana Prof?
Ya, yang pasti adalah dari pemerintah, saya berharap mungkin dari Pak Dubes kita di Singapura dengan perwakilan di Singapura, mereka menjelaskan, ya. Karena kalau misalnya sekarang ini kan nggak ada penjelasan, seolah-olah pemerintah ya udah selesai gitu ya kan. Padahal ini kan terus bergulir. Jadi harus ada penjelasan seperti itu. Yang kedua, tadi isu yang di dalam negeri harus diselesaikan. Saya setuju dengan langkah yang disampaikan oleh Mas Farhan tadi, dan saya juga berharap bahwa masalah ini tidak di blow up sedemikian rupa untuk apakah menggali suara, mencari cuan dan lain sebagainya. Jadi betul-betul kita selesaikan, ya kita selesaikan dengan baik. Karena saya yakin nanti kalau misalnya Ustadz Abdul Somad suatu hari nanti ya, nggak dalam waktu dekat kalaupun pemerintah Singapura akan membolehkan Ustadz Abdul Somad masuk gitu ya, saya yakin Ustadz Abdul Somad tidak akan masuk, tidak akan mau. Seperti juga Pak Gatot Nurmantio kan, hari kemudian Amerika Serikat bilang, oh ya silakan masuk, nggak ada masalah, kita udah clear katanya. Malah nggak mau. Tapi udah nggak mau gitu ya. Tapi suatu hari nanti ke depan, kalau misalnya memang masuk, mungkin petugas imigrasinya lain dan lain sebagainya, ya saya rasa tidak ada masalah. Seperti Bang Farhan tadi juga sampaikan, bahwa hari ini kita bisa ditolak, besok-besok kita tidak ditolak, sepanjang kita tidak di DPO, tidak ada di red list, itu aja. Iya. Oke. Sudah jelas, terima kasih banyak atas penjelasannya Prof. Hik. Mas Farhan juga terima kasih sudah hadir di Sapa Indonesia Pagi pada hari ini dan penjelasannya. Terima kasih Kompas TV. Kita lihat semoga tidak semakin bergulir masalah ini. Sehat terus Prof. Hik dan juga Mas Farhan dalam bertugas. Terima kasih. Selamat pagi.